kita, kewajiban kita terhadap orang muslim, wal muawanah 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Jadi maksudnya di sini apa? Kita menolong orang itu supaya bisa berbuat baik, atau kita menolong dalam hal kebaikan. Sebaik-baiknya apa? Menolong, sebaik-baiknya menolong supaya dia bisa menjadi baik, itu sebaik-baiknya. Alal birri wat taqwa, apa? Memperbaiki ini masih tentang haknya seorang muslim kepada yang lainnya. Ya. Wa adil muslim, hubungan muslim ala muslim, nasihat termasuk yang paling penting haknya seorang muslim terhadap muslim yang lain. Apa? Maksud paling pentingnya apa? Ada nasihat di dalam agama. Jadi kita mempunyai kawan bersama muslim, harusnya kita saling nasihat. Karena Rasulullah adil Rasul. Agama ini adalah agama nasihat. Ya, jadi kalau kita memang mengaku beragama Islam, kita harus memberikan nasihat kepada saudara kita sama muslim. Ya, saudara kita sama muslim wajib kasih nasihat. Ya, kasih wajib kasih nasihat. Ya, apa namanya, nasihat ya. Jangankan orang muslim ya, di dalam Al-Quran aja Allah SWT berkata kepada Nabi Musa untuk ketika mau ketemu Fir'aun, itu surah apa? Wa qul lahu qawlan layyinan. Berkatalah, katakan kepada Fir'aun itu qawlan layyinan, apa, kata-kata yang lembut. Layyin itu maksudnya yang tidak keras, tidak kasar. Barangkali dapat hidayah gitu. Tapi padahal Allah tahu dia tidak bakal dapat hidayah ya. Tapi di sini jadikan satu pelajaran bahwa nasihat itu penting. Nasihat itu perlu, apalagi sesama muslim ya. Wajib sesama muslim. Hatta kayak Hercules misalnya ya. Hercules muslim ya. Hatta orang kayak Hercules ya, tetap wajib dinasihati ya. Perkara dia melok tak karep ya. Perkara dia mau ikut tak ikut tak karep ya. Dinasihati. Inti aja ngono ya, Hercules ya. Ya. Ojo gara-gara inti anaknya Zeus ya. Jeneng Hercules. Mentang-mentang kan ya. Gara-gara anaknya Zeus ya. Terus kan lapor bapakmu ya kan. Kamu sembur abi kendi ya. Ya. Jadi maksudnya ini apa? Nasihat di sini dengan ikhlas ya, dengan ikhlas. Bukan kita maksudnya sekedar nasihat, pokoknya anak sudah nyampe. Enggak. Sekarang banyak loh ya. Banyak dai sekedar nyampaikan saja, atau banyak guru-guru agama maksudnya ya. Sekedar nyampaikan saja. Yang penting mulai ini hasil amplop. Ya. Yang penting mulai ini hasil amplop. Ya. Apalagi sekarang ini ustadz sudah bukan sistem amplop mana saya ini, anak kiris. Tinggal scan. Mana nanggani serbannya mungkin scan. Terus langsung ambil jumlah sekali ini. Kalau mau amplop lah tak saya diperkirakan mau iki ambil jumlah sekali. Sama jumlahnya sekali langsung 5 juta misalnya 10 juta langsung jumlahnya. Tidak kata orang wis moro-moro ya. Atau sistem transferan ya. Sekarang serba modern ya. Makanya tidak ada manfaatnya. Makanya kita orang kayak rasa contoh ya. Kita rasa kenapa kok Islam di Indonesia ini mayoritas. Tapi tidak ada isinya. Tidak ada macam seakan-akan orang ya apa ya ada sebagian mungkin kita lihat di masjid-masjid, tapi lebih banyak orang yang justru jauh daripada ajaran Islam. Orang hatta orang di masjid sendiri, di masjid ya, yang sholat tiap waktu 5 waktu
itu tidak ngerti dengan Islam. Kadang-kadang tidak paham, ya, tidak paham kadang-kadang. Anak sering ya, soalnya di yang anak sering di masjid di subuh, yang insya Allah tidak pernah telat subuh di masjid. Kan sampai syuruk gitu ya, sampai syuruk. Begitu kan syuruk itu kan ada jamnya di masjid, inti dikasih waktu, itu syuruk berarti. Orang yang tidak ngerti banyak loh, yang tak lihat banyak langsung sholat sunnah isyraq. Padahal tidak boleh tuh, haram, waktu haram sholat itu. Waktu terbit matahari itu pas, tidak boleh waktunya orang sholat. Harus ketika sudah satu tombak itu antara 15 sampai 18 menit. Setelah waktunya syuruk, baru sholat sunnah isyraq. Makanya ada pendapat dari beberapa ulama Syafi'i yang mengatakan sholat sunnah isyraq itu bisa diniatkan sholat duha sekali. Karena mustarik antara sholat sunnah isyraq dengan sholat duha itu mustarik, ada waktu yang bersamaan. Jadi bisa diniatkan sholat duha sekali. Bahkan kadang-kadang orang tidak pakai sholat sunnah isyraq langsung sholat duha. Ya, karena lebih utama memang duha daripada isyraq. Ya, tapi sholat sunnah isyraq juga ada anunya, ada orang yang bayangkan orang yang mulai dari subuh, habis subuh itu kemudian dia tidak bergerak dari tempatnya, wirid, tidak melakukan apa-apa, maksudnya tidak buka HP, tapi kalau wirid tidak apa-apa, HP yang dibuka wiridnya, buka WA dibuka. Terus jawab ya, ambil bocor ya, pada wae, ya, tidak ada anunya, ya. Jadi maksudnya buka HP tapi yang dibuka wirid, misalkan ada khulaso, ada di dalam HP, atau Quran, misalkan, karena dia mau berdiri, kenapa syaratnya tidak boleh pindah dari tempat itu? Kalau tidak berarti pindah tempat itu, baca wirid sampai syuruk, dia mendapatkan pahala umroh haji taman. Umrah dan haji secara sempurna. Kalau dia bisa melakukan ibadah itu. Jadi makanya kalau mau baca Quran, ya cetik-cetik ambil Qurannya, ya langsung ambil gini baca Quran. Kalau enggak ya buka HP terpaksa ya baca Quran di HP. Nah, walaupun tidak ada fadilah megangnya, lihatnya tidak ada fadilah bocor itu. Karena fadilah megangnya dan bacanya ketika kita baca Al-Quran yang asli. Karena itu harus pakai wudhu. Makanya ibadah Quran itu mulai megangnya saja sudah ibadah. Karena kita harus megang pakai wudhu. Terus kemudian membuka, baca hurufnya, itu pun ibadah. Terus melihat hurufnya, baca hurufnya, itu pun ibadah. Jadi baca banyak, 3 keutamaan Quran daripada HP yang kita baca. Kalau HP cuma oleh pahala bocor itu, tidak dapat pahala megangnya dan pahala lihat hurufnya, ya. Tapi kalau memang tidak bisa bangun ya tidak apa-apa, terpaksa ya. Tapi kalau misalkan bisa ya. Arti misalkan Al-Quran itu kan bisa dibaca di lain waktu, maksudnya bisa dibaca di lain setelah syuruk lah, setelah syuruk mungkin bisa baca Quran, ya. 1 juz, ya. Jadi mungkin baca Qurannya itu nanti baca wiridnya mungkin baca sholawat, baca di khulaso di mana di HP, dan baca istighfar, ya. Dan kalau dari Syekh Ahmad bin Zain sendiri dikatakan di situ, Syekh Ahmad bin Zain mengatakan Al-Imam Muhammad bin Zain mengatakan la a'wana ala husulir rizq min imarati ma baina salat subuh ila tulu'i syams wukufan fil masjid. Dan Ahmad bin Zain mengatakan tidak ada sesuatu yang bisa membantu. Tidak ada sesuatu yang bisa, maksudnya tidak ada sesuatu yang bisa membantu untuk mendapatkan rezeki zahir wa batin, ya, selain daripada apa? Memakmurkan antara waktu salat subuh dan syuruk sampai terbitnya matahari, dan dia beriktikaf di masjid. Tidak ada yang mengguli, maksudnya tidak ada yang mengguli untuk dapat memperoleh rezeki secara cepat, ya, secara usul rezeki. Dan lain apa?
Beri'tikaf baina subuh wa tulu'i syams ukufan fil masjid. I'tikaf di masjid. I'tikaf di masjid. Di masjid ya. Di masjid loh, bukan musola ya. Tidak ada i'tikaf musola dah ono ya. I'tikaf langgar dah ono. Ya ada. Nah itu i'tikaf ya ada langgar dah ono. Nah itu kalau ada musola dah ono ya. Musola wala langgar tidak ada i'tikaf ya. Ya. Jadi orang Malaysia dibilang dia mana? Tidur di mana? Tidur di langgar. Kasihan. Langgar itu kan ditabrak ya. Tidur di langgar. Sholat di langgar juga kasihan. Serba sakno soalnya di langgar terus ya. Turun di langgar. Kira Malaysia di langgar kita tabrak. Ya. Jadi Ahmad bin Zain ya mengatakan gitu ya. Dan kata Sayyidina Ahmad bin Zain meneruskan, kalau kita misalkan habis wirid apa-apa menunggu syuruk itu, kita baca ya kafi ya bughni ya fattah razak bit takrir bit tikrar dengan ulang-ulang. Ya kafi ya bughni ya fattah razak, kafi ya bughni ya fattah razak, ya kafi ya bughni ya fattah ya razak, terus diulang-ulang. Itu nanti ana ijazahkan itu orangnya. Ini dari Sayyidina Ahmad bin Zain dari anak beliau itu. Ya kafi ya bughni ya fattah ya razak, kafi ya bughni apal ya? Maksud apa? Ya kafi ya mughni ya fattah ya razak, ya kafi ya mughni ya fattah ya razak, ya kafi ya mughni ya fattah ya razak. Kalau tidak hafal nanti tak kasih ya. Nah, 100 akar pokoknya sampai anak kadang sampai 500 baru suruh ya. Ya kafi ya mughni ya fattah ya kafi ya mughni. Setelah habis semua wirid-wirid, saya ono waktu sampai 500 kan ya kafi ya mughni ya fattah ya kafi ya mughni ya fattah. Yang paling sedikitnya 300 ya. Itu kalau misalkan sampai suruh, nunggu suruh ya. Diulang-ulang, dipakai tasbih boleh, tidak pakai tasbih, pokoknya diulang-ulang. Ya kafi ya mughni ya fattah ya razak. Ya apa artinya ya kafi ya mughni ya fattah ya razak? Ya kafi yang maha mencukupi, yang maha mencukupkan hambanya, ya mughni dan yang maha memberikan kekayaan. Ya fattah dan maha yang maha pembuka semuanya, pembuka ilmu, pembuka rezeki, pembuka semua masalah ya. Ya Razzaq dan yang maha pemberi rezeki. Kita ulang-ulang baca setelah membaca itu amalannya Sayyidina Ahmad bin Zaid. Ya. Jadi ya kafi ya mughni ya fattah ya Razzaq. Jadi jangan lupa dia amalkan ya. Nasihat wal muawanah 'alal birri wat taqwa. Dan yang kedua selain nasihat apa? Kewajiban kita terhadap orang muslim wal muawanah 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Jadi maksudnya di sini apa? Kita menolong orang itu supaya bisa berbuat baik, atau kita menolong dalam hal kebaikan. Sebaik-baiknya apa? Sebaik-baiknya menolong supaya dia bisa menjadi baik, itu sebaik-baiknya 'alal birri. Buat takwa apa? Memperbaiki pemahaman agamanya. Ya caranya dengan ilmu, memberikan ilmu agama. Karena takwa ini semua usuluddin, usulnya agama itu takwa. Ya. Jadi sumber semua agama ini adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa sendiri apa? Arti takwa yang secara zahirnya Imtithal awamir wa tinabin nawahi. Imtithal awamir wa tinabin nawahi. Melaksanakan semua perintah Allah secara zahir maupun batin dan menjauhi semua larangan Allah. Dan takwa yang sebenar-benarnya takwa apa? Kata Allah mengatakan ittaqullah haqqa tuqatih, di sini apa? Dalam hal apa? Dalam istinabun nawahi. Karena apa kata para salaf, para ulama, istinabun nawahi ini lebih afdal daripada imtithal awamir. Maksudnya imtithal awamir asal sudah dilaksanakan yang wajib-wajib saja, tapi istinabun nawahi ini lebih afdal. Karena apa? Semua larangan Allah dijauhi, baik yang haram, yang makruh apalagi yang haram. Makruh itu apa? Artinya makruh.
dibenci. Yang benci siapa? Allah. Nah, kalau kita tahu yang benci Allah, kenapa kita laksanakan? Cuma makruh, tidak bobo. Ini namanya makruh. Kalau orang sudah rasa cuma makruh, tidak bobo, udah haram. Nanti lama-lama kalau orang sering melaksanakannya makruh, sering menganukan lama-lama haram pasti akan bikin. Suatu saat pasti akan bikin. Itu bukan golnya saya loh, golnya ulama. Kata-katanya ulama. Rokokan, wah rokokan ini kan makruh, makruh rokokan ini, ya, usah bobo. Ya, merokok makruh ya, pokoknya makruh rokokan terus. Padahal makruh yang kalau makruh jari ini ulama Indonesia tok makruh ini, ya. Jari ini ulama sing nyaman kan haram sudah jelas. Rokok haram pasti. Apalagi Habib Salim Abdul Masyad paling benci rokok. Ya, sampai dibilang syajaratan khabithatan, ya, mabghudatan indar rahman, wahbubatan inda syaitan. Al-ghat wa tubbab. Ada dua pohon kata Habib Salim, yang dua pohon ini dibenci sama Allah, dicintai sama setan, yaitu ghat dan tumbak. Ghat itu yang makanan daun yang suka Yaman, orang dopingnya Yaman. Ghat atau tumbak. Ya. Yang makruh tidak bohong. Ini yang makruh justru. Kadang-kadang kita orang ini tidak sadar bahwa apa ya, yang menyuruh kita berbuat makruh ini siapa tidak tahu. Setan yang pertama dengan menyuruh nafsu kita jadi malas berbuat sunnah. Sunnah wae gampang. Kalau meninggalkan sunnah berarti makruh, ya kan? Kebalikannya sunnah kan makruh. Apalagi kalau mengerjakan makruh yang asli, makruh seperti rokokannya jelas, yang makruhnya itu makruh yang boleh dibilang 70% ke haram. Ya, makruh yang makruh syadidah, makruh yang betul-betul berat. Ya, sehingga kita gampang melaksanakan yang makruh, gampang suatu saat akan melaksanakan yang haram. A'udzubillahi min dzalik. Wal hadd 'ala ta'atillah rabbul alamin, dan menganjurkan kepada ketaatan kepada Allah rabbul alamin. Ini ya, ini termasuk ketakwaan ya. Itu termasuk nasihat termasuk adalah salah satu hak daripada seorang muslim daripada muslim lainnya. Wa min ahamul huquq, dan termasuk apa? Paling pentingnya hak-haknya mereka. Apa? Yang pertama satrul aurat. Satrul aurat ini menutup aibnya orang, aibnya saudara kita. Ya. Jadi misalkan saudara kita dibicarakan sama orang, tidak pernah dengar, kita tutup. Bagaimana berusaha jangan sampai orang itu tahu aibnya orang ini. Kecuali kalau memang dia itu orang jahat, ya. Orang jahat yang memang harus dihindari, yang harus memang bukan anu ya, memang harus diwaspadai lah. Itu hati-hati, dia omong no itu hati-hati, apa-apa. Tapi kalau dia masih orang yang dalam artian saudara kita yang agak bunyi, saudara kita yang harusnya kita harapkan kebaikan daripada dia, ya, harusnya kita nasihati, harusnya kita tutup auratnya, tutup dia punya aib, sehingga jangan sampai tersebut. Ya, kadang-kadang malah dibicarakan, dirasani, ya dirasani, sehingga padahal ghibah itu ya, ghibah ini bahkan ada ulama mengatakan ghibah ini dosanya ghibah lebih berat daripada dosa berzina. Nah, kalau kita berzina, kita hanya dosa kita kepada Allah SWT, ya. Tapi kalau ghibah ini sesama manusia, nanti kita orang ketika di akhirat dibilang, saya sangat tahu dengan besarnya pahalanya begini sebesar gunung. Tahu-tahu dibilang ini, maki ini, ghibah ini, ngomong ini, hanya habis pahalanya. Hanya sudah habis pahalanya, masih ada orang yang diribai, orang itu dosanya ditumpukkan gitu. Naudzubillah. Ini orang yang muflis, orang yang bangkrut. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak pikir, dah nak buat baik. Sudah buat baiknya. Harusnya kreatif buat baik. Ya. Wa tafrijul kurbat, dan juga
memberikan apa tafrijul kurbat ini apa ya? Memberikan penyelesaian daripada masalahnya. Ya. Misalkan dia kesempitannya apa di misalkan masalah, mungkin ada masalah kayak perekonomian ya, atau masalah apa itu di kesempitannya dilapangkan ya, dilapangkan supaya jangan sampai dia ini orang muslim ini kan kata Rasulullah SAW, orang fakir ini kadal fakru an yakuna kufran, hampir-hampir ya kefakiran ini menyebabkan orang jadi kufur karena apa? Oh, saya puasa, saya ibadah, saya tetap fakir lah, wis tak usah. Nah, ini orang kayak gini jadi kufur. Naudzubillah dzalik. Atau orang yang seakan-akan tidak mendapatkan nikmat Allah. Jadi dikasih hidup, masih dikasih bernafas, dikasih kesempatan, bisa sholli, dikasih dia seorang muslim, dia tidak mensyukurinya, dia cuma ingat bahwa dia ini diberikan bala kok sama Allah SWT. Ini bahaya orang kayak gini ya. Ini namanya kufur nikmah. Hati-hati. Dan bisa jadi kufur yang sebenarnya jadi murtad. Naudzubillah dzalik. Kalau seperti kayak tadi. Sudah sholli ana puasa tetap melarat aja tidak usah. Oh, berarti tidak tepat. Sudah dalam artian tidak ada gunanya. Sholli puasa tidak ada gunanya. Naudzubillah. Padahal bukan untuk itu ya. Ya. Dia kadang-kadang orang itu tidak merasa ya, karena dikasih miskin ini. Kalau dia sabar di dunia miskin, jadi orang kaya di dunia ini belum tentu dia akan kaya di akhirat, belum tentu. Ya, bisa jadi orang kaya di dunia, miskin di akhirat. Apalagi kalau dia tidak memanfaatkan kekayaannya dengan betul-betul. Tapi orang miskin di dunia, kalau dia sabar dengan kemiskinannya, dengan apa yang dia alami, dia terima, dan dia sabar, dia diterima apa yang daripada Allah SWT, dia akan hidup dalam kenikmatan di dunia maupun di akhirat. Kata Imam Haddad, wa in tarda bil maqsumi ishta mun'aman. Kalau engkau ridha dengan apa yang Allah berikan, Allah bagi kepadamu, engkau akan hidup dalam kenikmatan di dunia maupun di akhirat. Wa illam takun tarda bi ishta fi hazan. Dan kalau engkau tidak ridha dengan apa yang Allah berikan, Allah yang bagi kepada kamu, maka engkau hidup dalam keadaan bimbang, dalam keadaan kesedihan, was-was teruslah, bimbang. Karena itu tadi, bimbang di dunia maupun di akhirat. Naudzubillah. Ya. Wal muawanah fil muhimmat, dan juga menolong dalam hal-hal kepentingan, hal-hal yang penting. Menolong, ya. Misalkan ada peringatan apa di rumahnya, itu ditolong. Itu adalah salah satu hak daripada orang muslim kepada yang lainnya. Wa qada'il hajat, dan juga menyampaikan hajatnya. Karena kata apa? Dalam satu qaul ulama mengatakan tidak ada, tidak salah siapa yang ada dari qaul Imam Qurtubi kalau saya mengatakan tidak ada yang lebih Allah menggembirakan, maksudnya membuat ridho Allah, membuat ridho Allah, kecuali apa? Orang yang memenuhi hajat daripada saudaranya. Hajat daripada saudaranya. Ini Allah membuat gampang, Allah membuat ridho Allah itu gampang dengan itu caranya. Dengan ikhlas dia memenuhi hajatnya saudaranya. Hajat dalam maksudnya hajat dalam kebaikan, maksudnya hajat dalam kebaikan ya. Ojo misalnya hajat kepingin sugih nanggone gunung kawi, itu bukan gitu ya. Bukan hal-hal yang tidak yang negatif, hal-hal yang baik ya. Hal-hal yang baik ya. Misalkan contoh hajat orang ini kepingin zuat ya. Aneh kepingin zuat ya. Dia jalankan, dia cari. Makanya sekarang ini kan ada di sini ya. Baik laki maupun perempuan di kawasan sini ya. Orang bagian jalan ini toh, jalan orang kawin, nyarikan di jalan itu nabi iki. Walaupun ya nantinya dia dapat duit juga, dapat persenan, tapi dia tidak bermaksud untuk itu. Dia kepingin apa supaya apa orang muslim ini terutama ya Pak yang kufu ya. Misalkan dicarikan syarifah, carikan sayyid seperti itu.
Ya. Terus masyayikh jadikan masyayikh, ya. Bukan masyayikh sama Qobili, bukan, ya. Yang laki-laki Qobili, yang perempuan masyayikh, bukan. Tidak boleh. Tetap kufur. Misalkan Al-Katiri ambil Baraja, tidak boleh, ya. Ya. Al-Katiri ambil bahasa lama, At-Tamimi ambil bahasa lama, tidak boleh. Itu tidak boleh. Jadi bukan cuma sadar tok, ya. Ada masyayikh pun ada kafaahnya. Ya. Kafaah itu boleh jatuh kalau memang disetujui sama walinya, ya. Memang walinya ridho dan perempuannya ridho, boleh kafaah jatuh di situ, ya. Jadi seperti itu. Paling suka di sini ini paling gitu. Paling suka untuk mau macok-macok, nyomblangi. Itu ada fadilahnya, ya. Besar fadilah hadis Allah SWT. Jadi memenuhi hajatnya orang, ya. Ya. Wa nusratul madlum, dan menolong orang yang terzalimi. Sekarang kita tahu, ya, banyak saudara kita yang paling terzalimi di mana? Di Palestina. Kita tidak bisa bantu. Bantu apa? Kalau kita bisa bantu dengan sedikit uang, kita bantu. Dengan menyalurkan kepada jalurnya yang betul. Insya Allah akan tersampaikan. Walaupun tidak tersampaikan pun sekalipun, misalkan, ya, kita ganti, itu sudah termasuk dihitung oleh Allah SWT. Kita membantu. Jangan nanti kita tidak bantu apa-apa, terus kita cuma diam terus kayak seakan-akan tidak kereken. Itu di sisi Allah itu ditanya, kamu di mana ketika saudaramu? Kenapa? Apalagi ini tempat suci umat Islam yang ketiga, ya. Tempatnya Isra-nya Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari situ Rasulullah Mi'raj. Terus kita tidak peduli, kita tidak ngereken sama saudara kita. Paling tidak kita berdoa. Kita subuh kita berdoa, kita minta sama Allah, ya Allah, minta betul-betul yang dikata kunut, minta betul-betul ditambah dengan kunut nazil, ya, untuk saudara-saudara kita terutama yang di Palestina. Karena mereka betul-betul sekarang ini lagi mau dimusnahkan. Kalau bilang mau dimusnahkan sama bukan cuma sama Yahudi, sama umat Islam sendiri juga yang di sebelah-sebelahnya, sama Mesir, sama namanya, yang perbatasan sama Saudi, sama Turki sekali. Turki ini ngomong tok, ya, belo-belo ngomong tok, tapi dia tetap kerjasama sama Israel. Tetap dia ngasih minyak ke Israel. Ngomong tok, ya. Erdogan ngomong tok sana sini, tapi percuma. Dia tetap kerjasama sama Israel. Kedutaannya tidak ditutup di Israel, cuma di Turki. Kedutaan Israel tidak ditutup. Kalau di Yaman sudah ditutup, sudah memang tidak ada hubungan diplomatik. Di mana tuh di negara-negara yang kayak contoh di mana tuh yang tidak boleh nolong tuh, negeri Afrika ya, langsung ditutup. Padahal itu bukan negeri Muslim yang mayoritas, tapi langsung ditutup. Apa namanya? Kedutaan Israel sana. Karena mereka merasa bahwa ini genosida, tidak perlu jadi Muslim, ya, untuk peduli kepada orang-orang Palestina. Cukup jadi manusia. Kalau masih ada hati manusia, ada hati nurani manusia, pasti. Kemarin barusan berapa hari yang lalu, ya, 2 hari apa 3, ada demonstrasi di Turki, di Prancis. Semuanya Nasoro, tahu, semuanya tidak ada bukan Muslim, semuanya Nasoro yang apa namanya, yang protes itu. Pakai teatrikal lagi, jalan macet, tahu, macet total, tidak bisa dilewati. Orang bikin apa namanya, ribuan orang, bahkan puluhan ribu orang itu. Itu orang kadang-kadang Muslim sih nanya-nanya apa semua. Mudah-mudahan kita semua ini dikasih kesabaran Allah SWT. Mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestina diberikan kemenangan. Dan mudah-mudahan segera dihancurkan Israel dan orang-orang yang membantunya, baik dia orang kafir maupun orang Islam sekalian membantu, sekalian dihancurkan Allah SWT. Negeri-negeri Islam yang membantu Israel segera dihancurkan Allah. Dan mudah-mudahan dengan munculnya Imam Mahdi, insyaallah akan ada keadilan di dunia ini untuk umat Islam. Mudah-mudahan kita juga diberikan hidayah untuk senantiasa berdoa membantu saudara-saudara kita di Palestina, dan mudah-mudahan senantiasa diberi hidayah untuk berdoa untuk mereka sehingga kita tidak dicap sebagai orang yang munafik. Ya, ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.